Pemirsa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua elit partai sepakat meninggalkan politik identitas demi persatuan bangsa. Situasi yang terjadi di dalam negeri menjadi bahasan utama pertemuan elit PKS dan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam silaturahmi ini, petinggi kedua partai sepakat mengutamakan politik kebangsaan dalam menghadapi kontestasi politik Indonesia di masa depan. Hal ini menjadi penting mengingat budaya politik identitas yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita ke depannya adalah menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan, ini insya Allah akan juga nanti ke depan bisa diimplementasikan untuk memberikan penguatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, PKS dan Golkar juga membahas tragedi kecelakaan KRI Nanggala 402 dan situasi pandemi COVID-19. Gelombang 3 yang terjadi di sejumlah negara termasuk India membuat pemerintah Indonesia harus lebih waspada dalam menghadapi penyebaran virus yang mematikan ini. Ya, informasi berikutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah bakal melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022. Program pemulihan ekonomi nasional tahun depan akan tetap difokuskan untuk mengantisipasi potensi resiko dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia diprediksi bakal tetap dirasakan masyarakat di tahun 2022. Untuk itu, pemerintah akan tetap mempertahankan program pemulihan ekonomi nasional tahun depan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan dalam rancangan APBN 2022 ada 2 pos dalam program PEN yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu kesehatan dan perlindungan masyarakat. PEN tetap dialokasikan, di mana untuk kesehatan sebesar 148,1 triliun, dan kemudian juga perlindungan masyarakat 153,7 triliun. Tentunya nanti kita berharap bahwa dengan anggaran APBN 2022, kita tetap menjaga kesehatan masyarakat. Tak hanya itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menekan penularan COVID-19. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Informasi berikutnya, selain dikenal sebagai kota kembang, Bandung juga terkenal sebagai surganya kuliner. Seblak yang berbahan dasar aneka kerupuk menjadi primadona kuliner baru di Bandung dan makanan bercita rasa pedas. Ini menjadi hidangan favorit bagi pecinta kuliner tradisional. Gerobak pedagang cemilan seblak ini di Jalan Purnamawan, Bandung ini hampir tak pernah sepi. Pembeli bahkan antri untuk mendapatkannya. Setelah antri, saatnya pembeli memilih campuran seblak yang diinginkan. Dan semangkuk seblak hangat pun siap disantap. Seblak adalah cemilan khas tradisional Bandung yang kini naik daun. Bahan utama seblak adalah kerupuk yang beraneka ragam. Ciri khas seblak itu kan kerupuk, Ciri khas seblak itu kerupuk, cuman dari kami itu ditambah modifikasinya lain gitu. Jadi banyak macamnya gitu. Nah, dari bentuk kerupuknya kan yang lain cuman ada 2, paling minimalnya lah 3. Ini sampai 6 macam kerupuk gitu. Seblak dimasak dengan cara digodok berbumbu kencur, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan sambal cabai rawit. Jika dulu dimasaknya dicampur telur, kini seblak dicampur dengan bakso, ceker, tulang, dan masih banyak campuran pilihan lainnya.
Rasanya yang khas menjadi alasan warga berburu cemilan ini. Bagi pecinta makanan pedas, seblak merupakan pilihan yang tepat. Deva salah satunya. Rasa pedas membuatnya jatuh cinta pada cemilan ini. Pertama kali sih ke sini, soalnya banyak teman-teman yang bilang kalau di sebelah sini apa yang paling enak. Kalau enak takaran seblak sendiri kayak gimana? Takaran Enaknya seperti apa? pedas, gurih. Cemilan seblak yang kini marak dijual memang sedikit berbeda dengan aslinya. Seblak berinovasi dengan kuah pedas dengan campuran yang beraneka ragam. Rasa aja apa ya, bumbunya tuh enak gitu, pedesnya juga enak, jadi bukan pedes aja, tapi memang ada rasa ikhlasan. Variasi belasan pilihan campuran seblak semakin membuat seblak naik daun. Dalam sehari, Nuraini bisa menjual lebih dari 500 porsi seblak. Ya pokoknya banyak lah gitu, banyak tambahannya biar orang itu nggak, jadi bisa milih menu gitu. Ya biar nggak bosan juga gitu si pembeli itu. Jadi kan kalau yang gitu-gitu aja mah ya kerasa lah sendiri juga, jadi agak bosan gitu. Kalau ini enggak, alhamdulillah gitu. Peminatnya juga Jika banyak. Anda penikmat rasa pedas, seblak berkuah inovasi cemilan tradisional khas Kota Bandung ini wajib Anda cicipi. Nur Awalia Rahma melaporkan untuk Oke News.